Al-Quran sangatlah penting, ya. Baik ketika pada saat kita memang memahami Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat. Kalaupun sama sekali kita tidak memahami isinya, bahwa insya Allah, ya, Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang tentunya senantiasa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi'aunillah wa bi'idnillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna fil Qur'an. Sahabat Suta Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Alhamdulillah, di sore ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata kenikmatan yang telah Allah berikan hanya untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah ruah kepada qudwah kita, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Suta Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, tentunya ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Apa yang tentunya yang senantiasa dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentunya. Di antaranya salah satunya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, beliau itu membiasakan berpuasa, berlatihan berpuasa. Padahal sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia yang sempurna, yang dimaksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin masuk surga. Begitupun para sahabat. Sementara kita bukan siapa-siapa. Tapi walaupun demikian, Rasulullah dan para sahabat senantiasa memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kita, bahwa arahan-arahan beliau itu semata-mata adalah in huwa illa wahyu yuha. Wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah kebiasaan berpuasa Rasulullah dan para sahabat. Sehingga dari Aisyah radhiyallahu an telah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 1969 dan Imam Muslim. Sahabat Sultan Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ketika bicara menjelang bulan suci Ramadan, bagaimana Rasulullah memotivasi kita supaya pada saat datangnya bulan suci Ramadan itu betul-betul kita bisa maksimal dan tidak mengeluh. Karena tidak sedikit di antara saudara kita datangnya bulan suci Ramadan mereka mengeluh, mereka ketakutan. Nah, oleh karena itu apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya harus kita lakukan. Itu poin yang pertama tentunya. Oleh karena itu yang paling banyak selain di bulan suci Ramadan, Rasulullah melaksanakan saum Ramadan adalah saum di bulan Sya'ban tentunya. Poin yang kedua, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang bulan suci Ramadan dan nanti pada saat bulan suci Ramadan tentunya, karena ini melakukan latihan terlebih dahulu dan memotivasi kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an.
Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia tentunya, dan tidak hanya sekedar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah menjadi acuan aturan hidup di dalam Islam tentunya, ya, atau di dalam sampai ke tatanan bernegara, itu sudah jelas-jelas ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu Al-Qur'an sangatlah penting, ya. Baik ketika pada saat kita memang memahami Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat. Kalaupun sama sekali kita tidak memahami isinya, bahwa insya Allah, ya, Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang tentunya senantiasa membaca Al-Quran. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran syafi'an li ashabi, gitu ya, bahwa Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong di yaumil qiyamah. Oleh karena itu tidak ada yang mampu menolong kita nanti di yaumil qiyamah kecuali adalah salah satunya Al-Quran yang telah kita baca. Oleh karena itu bahwa Al-Quran menjadi sumber segala sumber aturan hidup di dunia ini. Bahkan Imam Ali As-Subuni mengatakan di dalam salah satu kitabnya bahwa ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-amalu bit-tanzil. Dia senantiasa melakukan ibadah, melakukan amal apapun, senantiasa mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, sahabat Sudan Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama belajar, berinteraksi, mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Sehingga pada saat bulan suci Ramadan datang, betul-betul kita bisa istiqomah, kita bisa, ya, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan tentunya akan mampu melakukan perubahan sampai nanti di 11 bulan berikutnya, ya. Nah, ketika memang pada saat ini kan banyak para hafid yang hafal 30 juz dan lain sebagainya, mereka sesungguhnya banyak juga yang mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, ya, Imam Ali As-Subuni mengatakan amalu bitanzil, bahwa kewajiban kita bahwa bagaimana mengamalkan Al-Qur'anul Karim, ya, dari mulai tatanan yang terkecil, ya, di keluarga kita, di masyarakat, bahkan bernegara. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas telah menyampaikan dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun yang ada di dalam Al-Qur'an tentunya bahwa itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman, sebagai acuan hidup manusia, bahkan tidak hanya manusia, ya, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja 2 poin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah satu di antaranya bahwa kebiasaan baginda Rasulullah dan para sahabat yang pertama adalah melaksanakan latihan siam, berpuasa, dan di bulan Sya'ban tentunya kami mengingatkan kepada para pemirsa Sultan Channel yang dirahmati Allah, tentunya melaksanakan saum Sya'ban, dan itu yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa nanti di akhir Ramadan, sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan tadi di pembukaan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ending daripada Ramadan tentunya Allah berharap kepada hambanya menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.